Saya dengan Khairil Fakih. Kali ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik menurut saya. Topik yang selalu beredar di kalangan masyarakat kita. Karena saya juga ingin memberantas topik ini. Apa itu? Yaitu logika mistika. Kenapa sih saya anggap logika mistika itu sebagai topik yang penting? Pertama gini, kita masih negara berkembang. Kita masih negara berkembang, dan syarat menjadi negara berkembang itu salah satunya adalah SDM negara tersebut maju. Dan salah satu cara agar SDM itu maju yaitu dengan cara dapat berpikir secara logika, atau gak usah dah, intinya SDM itu bisa berpikir. Itu cukup itu. Saya cukup prihatin ya kan, dengan kondisi Indonesia yang masih sangat percaya dengan hal-hal mistis, padahal sudah ada jawaban secara ilmiah. Sifat manusia itu kan kadang mereka mencari jawaban, ya kan? Mencari jawaban, kemudian ilmiah itu sebenarnya sudah menjawab. Tetapi kadang mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka tidak puas karena tidak sesuai dengan perasaan mereka, tidak sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka ngambil kalimat atau kata-kata yang di luar naluri manusia, di luar dari logika manusia, yaitu logika mistika. Contoh misalnya, ketika saya pernah lihat di TikTok salah satunya yang membuat saya sangat terheran, ketika mesin genset mati, ya kan? Mungkin secara logika kita, walaupun kita sebagai orang awam, ya kan? Ya, kita benerin mesinnya, kita cari apa yang membuat itu rusak, ya kan? Atau apa yang membuat mesin itu mati, gitu. Kenapa mesin gensetnya bisa mati? Itu kalau orang berpikir logika, mereka akan cari akar masalahnya. Tapi tidak untuk logika mistika. Yang mereka cari apa? Setan mana yang masukin mesin ini? Itu yang akan saya berantas di konten kali. Saya akan sangat-sangat berteguh untuk melawan dari logika mistika ini. Dan saya menyarankan buat teman-teman yang mencoba untuk dapat berpikir secara logika, buku ini masih relevan, Madilog karya Tan Malaka. Yang mana Madilog itu buku lama sih, cuman menurut saya masih relevan ya. Materinya di kalangan masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan logika mistika, yang masih percaya dengan tahayul setan-setan gitu, yang mengkaitkan segala macam dengan logika mistika. Ini masih cukup relevan karena isinya materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme itu kayak bagaimana di sini tuh ada beberapa kata-kata yang tidak dimengerti kan. Cuman intinya itu di logika ini ada satu kalimat yang menjelaskan, di mana ketika masyarakatnya sudah pintar, masyarakatnya sudah cerdas, pemerintah akan sangat kesulitan untuk mengatur masyarakat itu, untuk menipu masyarakat yang sudah pintar itu. Kenapa? Karena mereka bisa protes, mereka bisa mencari data secara valid, mereka bisa mencari data yang komprehensif. Tapi kalau masyarakatnya tidak ada literasi, masih percaya dengan logika mistika, ya yang terjadi pemerintah mudah gitu. Mereka nurut-nurut aja. Pemerintah mudah menipu masyarakat tersebut. Jadi di kata Tan Malaka itu ada satu kata yang saya kutip, yaitu pemerintah itu mudah menipu pada masyarakat yang nurut, bukan masyarakat yang cerdas. Kenapa? Ya, masyarakat yang cerdas kan ketika ada sesuatu yang salah mereka tahu berdasarkan data yang sudah ada. Nah, habis itu gini deh, kita bahas di logika bagaimana
Loh, berpikir secara data, berpikir secara logik, ya kan? Secara rasional itu bisa membuat negara itu maju itu bagaimana? Kita ambil contoh saja gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta. Itu bagaimana sih cara membangun gedung-gedung tinggi itu? Bagaimana tuh? Ya pasti pakai rumus, ya kan? Pasti saya kurang tahu ya teknik sipilnya bagaimana, arsiteknya bagaimana cara pembentukannya. Pasti mereka akan berpikir, oh saya mau bikin tembok, terus di dalam satu tembok itu saya butuh berapa bata, saya butuh semen apa, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Mereka butuh arsitek yang komprehensif, yang sesuai dengan keahliannya, teknik sipil yang sesuai dengan keahliannya, dan combo itu menjadikan gedung yang megah. Tapi kalau misalnya toh arsiteknya abal-abal, teknik sipilnya abal-abal, tapi doanya kuat. Jadi bangun sebuah bangunan itu menggunakan doa. Mereka akan menganggap wah kalau doanya kuat otomatis bangunannya akan kuat. Ternyata yang terjadi adalah bangunannya hancur. Terus menyalahkan takdir. Nah, ini yang menghancurkan masyarakat kita. Jadi teman-teman, mari kita belajar bersama, kita literasi, kita membaca. Kalau di data itu ya, masyarakat Indonesia itu tidak lebih membaca 10 buku dalam setahun. Jadi literasinya sangat kurang. Dan banyak sekali data yang menjelaskan, yang menunjukkan literasi masyarakat Indonesia ini sangat-sangat minim. Sehingga dengan kita membaca sedikit demi sedikit buku apapun itu, entah itu buku yang berbau wawasan atau buku yang berbau animasi, fiksi, gitu-gitu, itu akan mempertajam daya ingat, terus membuat kita menjadi lebih cerdas lagi, menambah IQ kita. Terus dengan kita ketika kita dihadapkan sebuah berita, kita mencari datanya dulu yang valid apa enggak, data yang lebih komprehensif, apakah ini benar apa tidak. Itu membuat apa? Masyarakat Indonesia tidak dapat diadu domba secara mudah. Mereka lebih pintar, negara Indonesia bisa lebih maju gitu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman hindari yang namanya logika mistika. Ya, mulai dari sekarang kita jangan selalu menganggap sesuatu yang tidak bisa kita logikakan itu perbuatan setan, itu perbuatan jin. Semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Semua itu bisa dijelaskan secara logika. Jadi semua itu tidak ada kaitannya dengan setan.